semuanya, perkenalkan kami dari PIR 17 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas T05 kami. Saya, Desri Stevi Natalida Buke dengan NIM 12S22016 dan PIR saya. Saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Kami akan mempresentasikan sedikit dari hasil logaritma kami. Nah, sebelumnya, logaritma kami yang membahas tentang modular, kami akan membahas sedikit definisi modular sebelum kami langsung masuk pada inti dari presentasi kami hari ini. Nah, mengenai definisi modular akan dijelaskan oleh peer saya. Di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk pemrograman itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Dalam modul kali ini menggunakan bahasa C, dikenal dengan nama fungsi function. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun terpisah di dalam header file. Yang selalu ada pada program C adalah fungsi main. Kelebihan modular yang pertama, program lebih pendek. Yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, mudah didokumentasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Fungsi function akan dijelaskan oleh Desri. Nah, pada sebelumnya, peer saya ada membahas tentang function. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi atau function. Nah, fungsi atau function adalah suatu kumpulan instruksi, perintah, ataupun program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik, dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa pemrograman lain, fungsi dapat disebut sebagai basic atau prosedur. Nah, dalam logaritma kali ini, apalagi pada bagian fungsi, kita memiliki bagian parameter atau yang biasa disebut nilai balik. Nah, umumnya fungsi menerima masukan yang disebut argumen atau parameter. Masukan atau parameter diolah oleh fungsi dan menghasilkan sebuah nilai balik atau return value. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Nah, jenis fungsi di bahasa C ini yang pertama, fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. Fungsi yang void sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembali fungsi. Keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void. Ciri-cirinya, tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi, menggunakan keyword void. Fungsi non-void akan dijelaskan oleh Desri. Nah, setelah ada fungsi void, maka kita memiliki fungsi non-void, yaitu disebut juga karena non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berdasar dari keluaran hasil proses function tersebut. Nah, fungsi non-void juga memiliki nilai kembalian yang dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Contohnya, cirinya, yakni ada keyword return-nya, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, dan tidak ada keyword void. Nah, berarti kebalikannya dari void yang dijelaskan oleh peer saya tadi. Nah, kemudian kita memiliki fungsi pemanggilan fungsi, yakni pada dasarnya fungsi dapat memanggil fungsi lainnya, bahkan fungsi dapat memanggil dirinya sendiri atau bersifat rekursif. Oke, itu merupakan sedikit penjelasan kami mengenai modular. Kami akan langsung menjelaskan atau mempresentasikan. Nah, di sini kita akan masuk ke logaritmnya. Pertama-tama kita harus memahami ritme yang telah diberikan dari e-course. Kita pahami dulu. Kebetulan tugas kali ini bersangkutan dengan T04 yang sebelumnya. Jadi di sini inputnya dan outputnya sesuai dengan T04 yang kemarin, yang dimana 979 ini itu termasuk ISBN-nya, 35,98 ini harganya, dan 1 itu jumlah dari buku tersebut. Nah, di sini kita akan buat logaritma yang baru dengan menambahkan
string array-nya itu ISBN dengan array size-nya itu 3, lalu real array harganya itu dengan array size-nya 3, lalu integer array jumlah bukunya dengan array size-nya itu 3. Di sini kita menggunakan declare, lalu kita output to fix data buku sesuai dengan yang di atas, ISBN, harga, dan jumlah buku. Lalu di sini call-nya itu kita akan menambahkan add function-nya itu sesuai dengan judulnya. Di sini kita masuk ke data bukunya, add function-nya data buku. Oke, kemudian kita akan lanjut dengan function pada functionnya. Nah, ini pada function kita memasukkan data yang sudah kita input pada data sebelumnya, yaitu di main. Nah, kita lihat function name-nya kami buat data buku, kemudian parametersnya kami buat string array ISBN, real array harga, integer array jumlah buku, yakni merupakan variabel-variabel yang sudah dijelaskan oleh peer saya sebelumnya pada main. Nah, return type-nya kita buat real, dan return variabelnya kami membuat nama harga buku akhir. Nah, oke. Kemudian, return variabel harga buku akhirnya itu tadi sudah ada pada ini, di declare yang pertama, real harga buku akhir. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa saja mengambil data yang sudah kita miliki dari T04. Nah, jadi dari bawah real harga buku akhir ini, kami telah memasukkan data dari T04. Nah, yang mencakup real array harga buku, ada assign-nya juga, integer, jumlah buku, dan lain sebagainya. Kemudian, ada string nama, ada integer 0, 1, 2, kemudian tidak lupa juga di sini kami memilih looping while sebagai looping dari tugas kami. Kemudian ini juga mencangkup mencangkup dari solusi yang telah kami buat di T04. Nah, Jadi ini masih 3 menit. So, kita harus lambat-lambat sih sampai dari T04 kita masukkan input ISBN. Nah, kalau tidak salah sih pada tugas yang sebelumnya, input ISBN atau yang biasa disebut N itu sama dengan 3. Oleh karenanya, kita memasukkan ISBN sebagai 3 nilai pada ISBN. Ini tuh ada ISBN yang pertama, kemudian ada ISBN 0, di false, kemudian kita berlanjut lagi ke sebelahnya, apabila dia false, dia akan berlanjut ke ISBN 1 dan berikutnya. Nah, pada ISBN 1 ini apabila dia true, dia akan menginputkan nilai 1 if 1, kemudian dia true apabila benar 1, maka dia akan kembali lagi pada nama nilai ISBN N. Kemudian di bawahnya kita menambahkan if lagi ISBN 1. Apabila dia true, N-nya sama dengan 1. Apabila dia false, N-nya sama dengan 2. Selebihnya itu sama saja. Input harga N, input jumlah buku 2, sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku N, jumlah buku 1, jumlah buku 1 ditambah jumlah buku N. Jadi selebihnya sama saja. Kemudian pada bagian sampingnya juga seperti itu. ISBN 2. Nah, kemudian ini sampai ISBN 2. Kemudian, jikalau kita menelusuri lebih lanjut pada bagian akhir, sesuai dengan yang kami buat di atas, maka return-nya itu adalah pada bagian return real harga buku akhir. Jadi kira-kira begitulah variabel fungsi dari apa yang telah kami buat. Nah, sekiranya kami akan memulai untuk mencoba run. Nah, kita akan coba run. Angel, boleh tolong dibantu? Nah, di sini kami mencoba runkan-nya dengan melihat dari readme-nya tersebut, yaitu 979-nya ini, yaitu nilai ISBN-nya.
Kita copy lalu paste ke runnya. Lalu kita menambahkan 35.98 ini dari harga buku. Lalu jumlah bukunya itu ada 1. Lalu ISBN-nya kembali. ISBN-nya kembali. Lalu 14.15 ini harga bukunya tersebut. Lalu kita menambahkan lagi jumlah bukunya 3. Kita menambahkan lagi ISBN-nya. Lalu harga buku. Jumlah bukunya ada -1. Lalu kembali menambahkan ISBN-nya. Lalu 14,15 ini harga buku tersebut. Dan jumlah bukunya adalah 4. Nah, hasilnya sesuai dengan output yang telah di readme yaitu 97,07. Kemudian untuk bagian selanjutnya kami akan mencoba untuk mengirim ke GitHub. Ya, ini kita dapat membuka pada tools, search code viewer, kemudian kita dapat menyimpannya pada Java, program template. Kemudian kita tinggal mengcopy to clipboard. Oke, kemudian kita dapat lanjut ke pada readme. Kita lanjut pada readme, itu pada bagian T0 Java, kita dapat membuat, tinggal mengkopas, kemudian tidak lupa untuk mengganti name dan nama per pair. Kita membuat public class-nya, kita mengganti dari Java Application ke T05. Tidak lupa untuk mengisi changelog dan juga menyimpan FPRG tadi. Nah, setelah sudah, kita tinggal menyimpannya dengan cara menekan Ctrl Save. Kemudian kita dapat langsung beralih ke uh, ke changelog. Kita dapat beralih ke changelog. Nah, ini kita dapat beralih ke changelog. Nah, kebetulan di sini hasil kami telah benar. Kami telah menyelesaikan dan memberikan solusi dengan benar. Karenanya, kita dapat melihat di details. Nah, kita dapat melihat pada bagian run, auto grading. Nah, dapat dilihat di sini, poin kami telah 100/100 pada percobaan kedua. Nah, oleh karenanya dapat kami katakan bahwa kami PR17 telah memahami konsep modular dengan baik dan dapat memberikan solusi pada persoalan yang ada. Nah, oleh karenanya ini adalah akhir dari presentasi dari kami. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Gimana cara kita mengerjakan ini? Udah kok bacanya readme-nya? Ini tugasnya. Menjabarkan konsep modular solution. Ini kalau menjabarkan konsep modular di videonya kan? Atau di mananya? Video kan? Kayaknya yang kayak kemarin itulah, Des. Coba kau tengoklah example-nya ini. Sesuai sama yang ISBN yang pernah kita buat. Ini kan kau tengoklah. Oleh karena Anda melakukan perbaikan dengan mengembangkan solusi yang modular tanpa menambah atau mengurangi fitur sebelumnya. Nah, fitur sebelumnya, maka Anda dapat menggunakan contoh dan deskripsi T04. Berarti ini memang deskripsinya itu sama yang kayak kemarin, Des. Sampelnya ini pun nilai ISBN-nya kan. Ini harga bukunya, ini jumlah bukunya. Coba lah berarti Kita buat T04 di situ, di bawahnya. kita bikinlah dulu demand-nya ini. Kita declare lah dulu, kita declare. Apalah menurutmu declare-nya? Karena kita ikut ya lah input Bapak ini kan string yang pertama kan. Nilai stringnya itu. Masukkanlah eh ya ISBN string. Ini Wih. belum kau taruh. Kita masukkanlah ISBN
String. Nah, Kan? kayaknya itu pakai array gak sih? Di array kan itu. Sama juga sih. Salah itu, Des. Judul kita pun awalnya itu ISBN-nya itu huruf besar depan. Iya. Array size-nya pun yang ku ingatnya kemarin kita terusnya 3 naruhnya. 3. Terus masuklah kita ke input. Yang 35,98 harganya karena kamu Harga bukunya lah itu kayak 35.000. Ya rasa aku pun nggak tahu lah. Tapi setauku itu ya. Kau declare-kan lah. Kau taruh apanya? Ya kayaknya real sih. Ya real lah. Kalau ada koma-koma rasa aku real. Harga buku. Terus kok array kan. sama karena size-nya 3. Ya kita samakan semua. Kalau dari awal udah tiganya itu ya kan. Taruh lagi stringnya. Declare. Lagi jumlah bukunya ya. Satu lagi jumlah bukunya kan. Iya. Array lagi. Array. Array kan lah semua. Kayak rasa aku pun. Tapi kita coba-coba lah. Berani lah kita mencoba. Array size-nya sama lah kayak yang di awal. 3 lagi. Nah, kayaknya kalau udah kita masukkan lah yang 3 ini kan. Udahlah, kita bikinlah outputnya. Cuman lah outputnya ini? Kayak tadi dibilang apa Bang Bang apa? Asdos kita. Asdos. Itu fixnya dipakai kan? Iya. Karena yang kemarin-kemarin pun pakai to fix-nya kita kan. Disuruh di situ pakai to fix. Data buku itu karena kita mau bikin add function-nya itu judulnya data buku, makanya kita taruh data buku kan? Data buku. Masukkanlah. Apa Yang tadi? Dari atas. ISBN juga. ISBN. Habis itu harga. Terus Salah itu Des, gak pakai kayak gitu. salah ketik. Eh, jumlah buku. Habis itu tutup kurung. Koma. 2. Iya, 2 rasaku. Salah itu. Apa yang salah? Eh, Cak Sindas. The expression contain a typo. This is a... Iya, typo. Di mana ini? Was read. Jumlah buku. Inilah kayaknya Des. Kayaknya. Kenapa? Oh, mau wasrit koma. Oh, komanya. Heeh. Dadanya aku buat tinggi. Nah, ini Des aku tahu. Di samping data bukunya itu kita nggak usah tambah lagi itunya. Nggak usah tambah komanya, langsung aja kan benar. Ah, Tadi kan yang paling akhir call-nya dibuatkan. Cuman karena belum tahu kita variabelnya. Setelah kayak gitu. kita taruh lah call dulu kan, baru kita bikinlah add function-nya. Apalah kita taruh judulnya. Kita add function. Aku ada ide. Kalau gara-gara ini kan berhubungan dengan buku, kita bikinlah data buku kan. Nah, karena ini tentang buku-buku, data buku lah. Terus parameternya itu berhubungannya kita buat sama yang tadi. Berhubungan lah, Des. Masa itu bukannya tuh saling berhubungan. String array ISBN. Ya kan? Iya. Kemudian add lagi real array harga. Kemudian add lagi integer jumlah buku. Jangan lupa array kan.
Habis itu ini realnya kan, return variabelnya kita buat eh harga buku akhir ya. Endingnya itu. Harga. Oke, dah. Habis itu di sini ya kita masukkan dari tugas T04. Nah, siap ini tas aku pun dimasukkannya apa yang kita submit kemarin. So, tengoklah duit T04 kita. Nah, kita copy. Kopikanlah. Ctrl A coba semua. Gak bisa ya? Oh, kita 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 copy coba ya. Udah kita Ctrl C, baru kita tengok lagi ke logaritm kita. Kita ke logaritm kita tadi itu kita pastikan aja yang T04 kita. Nah, coba ke bawah deh, tengok ini kan return harganya langsung udah di bawah itu. Return real harga buku akhir. Coba kita cobalah submit ya.